Halo Ensiklopedia, kita berada di tepian Sungai Musi, di salah satu kota tertua di Indonesia, Kota Palembang, yang berusia lebih dari 1340 tahun. Kita akan menjelajah kota ini mulai dari zaman klasik sampai dengan prakolonial dan kolonial. Spesial untuk Anda, Kota Palembang. Dalam kitab sejarah Raja-Raja Melayu yang ditulis di Perlis, Malaysia, disebutkan ada suatu daerah yang terletak di muara Sungai Tatang. Daerah yang kini kemudian dikenal sebagai nama Palembang. Kemudian di daerah hulu Sungai Muara Tatang terdapat Sungai Melayu yang airnya mengalir ke Sungai Tatang. Di dekat Sungai Melayu inilah menjulang sebuah bukit yang dikenal sebagai nama Bukit Siguntang. Bukit Siguntang merupakan tempat yang dianggap suci dan penuh karisma sejak abad 14 sampai dengan 17. Di tempat ini terdapat makam para tokoh keturunan Kerajaan Sriwijaya. Tidak heran jika kawasan Bukit Siguntang menjadi salah satu destinasi wisata sejarah, terutama tentang Kerajaan Sriwijaya, yang pernah menjadi pusat kegiatan agama Buddha di Nusantara. Ternyata di dalam catatan Siddhartha Gautama kemudian disebut ada Malaya Kolon dan Malaya Dwipa atau Malay dalam bahasa Cina atau Melayu atau Malaya. Itu sudah ada di grafik tesis abad 1, Mas. Dan Bukit Siguntang ini dianggap tempat suci oleh agama Buddha, bahkan tiap tahun kecuali corona 3 tahun kemarin kan tidak ada upacara agama. Nah, ini nanti habis Lebaran Idul Fitri ini ada di sini. Bulan Mei tanggal 9 biasanya minggu sebelum. Minggu sebelum itu berakhir 2019 kemarin kan, boleh lihat di YouTube. Itu pendeta-pendeta dari Tiongkok, Kamboja, Thailand, Mahayana, Tantrayana, di situ juga ada Konghucu dan ada juga agama Hindu, Mas. Dari Belitung banyak agama Hindu diundang. Kemudian kirap juga sebelum bulan Desember biasa. Di sini juga startnya finish ke kelenteng-kelenteng, ke sini lagi. Bubar Konghucu Pulau Kemarau ke sini juga. Jarak Kubro kemarin, jarak Kubro ya Jumat Sabtu Minggu terakhir ada sebagian ke sini walaupun tidak semua karena tidak mau takut macet. Berarti kan ini dihormati seluruh agama. Dan itu terjaga, terpelihara, toleransinya tidak ada kekacauan. Kalau coba-coba mengkacau jangan-jangan bukan aparat atau polisi. Orang-orang dalam itulah yang bertindak. Halo Ensiklopedia, aku berada di Museum Purbakala Sriwijaya. Konon, di tempat inilah pusat kerajaan Sriwijaya berdiri. Kita tengok lebih jauh apa saja koleksi dari museum ini. Ini adalah bentuk peninggalan dari situs air Sugihan di Musi Banyuasin. Terlihat ada keramik dan berbagai manik-manik yang tentu saja bercorak dari Tiongkok, kira-kira berasal dari abad 5 sampai ke 7 Masehi. Ini ditemukan di tahun 1900-an dan menunjukkan bukti sudah ada peradaban sebelum Kerajaan Sriwijaya berdiri. Replika dari prasasti kedukan bukit ini berangka tahun 682 Masehi yang menjadi dasar sebagai peringatan ulang tahun dari Kota Palembang. Prasasti ini merupakan replika yang asli berada di Jakarta di Museum Nasional dan ditemukan pada 20 Oktober tahun 1920. Salah satu prasasti yang berada di museum ini adalah prasasti Telaga Batu.
sangat unik karena dihias dengan motif 7 kepala kobra. Prasasti ini berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini menceritakan silsilah raja yang menjabat di kerajaan pada saat itu. Kemudi kapal ini terbuat dari kayu unglen atau yang sering disebut dengan kayu besi. Karena jenis kayu besi apabila terendam air akan semakin kuat. Kemudi ini memiliki panjang 8,2 meter dan ditemukan di daerah Sungai Buah Palembang di tahun 1960. Temuan kemudi ini merupakan bukti bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dan salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Ini adalah prasasti Bukit Siguntang, di mana dalam prasasti ini tertulis menceritakan peperangan besar, seperti yang tertera pada baris ke-10 yang berbunyi tidak tahu beberapa banyak yang berperang, dan di baris ke-5 dibunyikan banyak darah yang tertumpah. Di baris ke-9 juga disebut merah penduduknya, ataupun darah penduduknya berwarna merah, serta prasasti ini diduga berkenaan dengan peperangan besar tersebut. Prasasti juga memuat kutukan kepada mereka yang berbuat salah. Prasasti ini merupakan satu-satunya prasasti asli yang berada di museum ini. Ini bukan replika, ini adalah prasasti asli. Kekuatan politik ibu kota Sriwijaya melemah, menyebabkan kerajaan-kerajaan kecil yang berada di wilayah Sriwijaya melepaskan diri. Serangan Rajendra Chola dari kerajaan Chola India pada tahun 1025 menyebabkan kerajaan Sriwijaya memudar. Akibatnya, Palembang sebagai bandar besar, penting dan berpengaruh berubah menjadi pelabuhan biasa, pelabuhan tua yang dinamakan Kukang oleh pedagang Tiongkok. Ada sebuah mitos klasik dari Bukit Siguntang untuk kalian. Bukit Siguntang terletak di tepi barat kota Palembang, berjarak 3 km di sebelah barat laut Karanganyar. Menurut kitab Sulatus Salatin, atau yang lebih dikenal sebagai kitab sejarah Melayu, Bukit Siguntang tempat turunnya makhluk setengah dewa, yaitu Sang Sapurba, yang menurunkan raja-raja Melayu, masyarakat Melayu Sumatera, dan semenanjung tempat ini dianggap suci karena lokasi cikal bakal para raja-raja yang memerintah di wilayah Melayu berasal dari wilayah sini. Sebagai keturunan dari Sang Sapurba, raja besar yang menikahi Wan Sundari, anak dari Demang Lebar Daun, anak mereka dan para saudara Sang Purba serta keturunannya selanjutnya menjadi para penguasa dan raja-raja Melayu. Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh, muncullah dominasi pengaruh Majapahit. Di wilayah-wilayah bekas kekuasaan Sriwijaya, Majapahit mengirim utusan sebagai penguasa lokal ke berbagai wilayah Nusantara. Di Palembang, Majapahit mengutus Aryo Damar selaku Adipati Ing Palembang yang disebut sebagai Raja Palembang. Aryo Damar dikenal dengan Aryo Dillah atau Aryo Abdillah setelah memeluk agama Islam. Aryo Damar dianggap sebagai orang yang berjasa dalam mengasuh dan membesarkan Raden Fatah, yang kemudian hari menjadi raja pertama pendiri Kerajaan Demak. Majapahit dengan semangat sumpah Amuktipalapa dari Mahapatih Gajah Mada melakukan penguasaan wilayah bertujuan untuk mempersatukan Nusantara. Konsep Nusantara sendiri digagas oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Sebelumnya, Kerajaan Sriwijaya sudah melakukan penyatuan wilayah yang menjadi cikal bakal Nusantara melalui
jelajah kapal-kapal maritimnya, secara militer dan perdagangan antar benua. Dalam hubungan dagang inilah bahasa Melayu sebagai bahasa Kerajaan Sriwijaya menyebar luas sebagai bahasa pergaulan antar suku dan antar bangsa. Dan Kerajaan Sriwijaya berdiri tepat berada di sisi sungai ini. Menunjukkan hunian yang berasal dari akhir zaman es. Kita berada di Benteng Kutobesa. Kita berada di Pulau Kemarung.